Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis mata kuliah e-commerce. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai model-model e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Classified. Classified merupakan situs iklan baris di mana situs yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online. Nah, model yang kedua itu ada Marketplace. Marketplace ini merupakan modal bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi konsumsi uang secara online untuk para pedagang online. Nah, yang terakhir itu ada retail. Retail merupakan toko online dengan alamat website online sendiri di mana dia memiliki stok produk atau jasa dan menjualnya secara online kepada pembeli. Baik, pada soal kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggabungkan physical value chain dengan virtual value chain. Nah, jadi ada beberapa langkah yang bisa dilalui. Yang pertama itu ada visibility. Visibility ini adalah suatu upaya untuk mempelajari seberapa besar peranan informasi berpengaruh terhadap proses penciptaan produk atau jasa di dunia nyata atau physical value chain. Contohnya adalah pentingnya sistem informasi pergudangan untuk membantu manajemen dalam menekan biaya total penyimpanan barang tanpa mengurangi tingkat kepuasan pelanggan atau service level. Nah, yang kedua itu ada mirroring capability. Nah, hasil dari peluang-peluang yang didapatkan dari tahap sebelumnya dianalisa lebih lanjut untuk dicari kemungkinannya ditransfer ke dalam virtual value chain dengan cara menghilangkan beberapa proses fisik di physical value chain, menyambung contoh sistem informasi penggunaan di atas. Jika sistem yang dibangun terbukti dapat secara optimum membantu perusahaan dalam mengelola manajemen pergudangannya, tidak mustahil jika ilmu manajemen JIT atau just in time inventory diterapkan sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak perlu memiliki gudang lagi. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep ini dan memanfaatkan teknologi e-commerce tipe B2B. Setelah sebagian proses fisik dunia nyata ditransfer ke dalam dunia maya, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menjual suatu jasa pelayanan baru kepada calon pelanggan atau market segmen tertentu atau new customer relationship. Nah, dengan berbagai basis gabungan kedua ini, value chain tersebut atau value matrix. Berbagai model bisnis baru yang ditawarkan beratus-ratus perusahaan.com dewasa ini merupakan contoh dari hasil penggabungan tersebut. Contohnya itu ada Amazon.com dan eBay.com yang telah menguasai retail buku dan retail pelelangan. Pada soal nomor 3, saya akan menjelaskan mengenai model bisnis e-commerce. Yang pertama itu ada B2B e-commerce atau business to business. Ini adalah model yang berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Lalu yang kedua itu ada B2C e-commerce. B2C atau business to customer ini adalah model lazim yang dilakukan di pasar e-commerce. Nah, jadi pada model ini itu bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun, bisnis itu dijalankan dengan platform online. Nah, lalu yang ketiga itu ada C2C e-commerce atau customer to customer. Nah, ini merupakan model yang dimana konsumen individu dapat menjual atau membeli produk dari konsumen lainnya. Lalu yang keempat itu ada C2B e-commerce. C2B atau customer to business ini adalah kebalikan dari B2C atau business to customer. Nah, model bisnis ini dimana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Pada soal nomor 4, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam revenue model. Nah, yang pertama itu ada advertising revenue model. Nah, advertising revenue model ini adalah iklan sebagai sumber pendapatan utama untuk perusahaan. Perusahaan menyediakan form tersendiri bagi websitenya untuk perusahaan lain mengiklankan produk jasa mereka. Yang kedua itu ada subscription revenue model.
Nah, ini merupakan situs website yang menuntut pembayar langganan untuk mengakses jasa dan indeksnya. Lalu yang ketiga itu ada transaction fee revenue model. Ini merupakan perusahaan menerima pembayaran untuk melakukan suatu transaksi. Yang selanjutnya itu ada sales revenue model. Ini merupakan menjual barang-barang informasi secara langsung kepada pelanggan. Selanjutnya ada affiliate revenue model. Ini merupakan perusahaan menerima suatu pembayaran penyerahan untuk mengarahkan bisnis untuk bergabung atau menerima beberapa persen dari pendapatan sebagai hasil suatu penjualan yang dituju. Baik, pada soal terakhir kuis kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari e-commerce. Yang pertama itu ada automation. Automation merupakan otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. Yang kedua itu ada streamlining atau integration. Nah, ini merupakan proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau konsep just in time. Just in time atau JIT. Nah, ini merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Lalu yang ketiga itu ada publishing. Publishing adalah kemudahan berkomunikasi dan mempromosikan produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Nah, electronic cataloging atau e-katalog adalah sebuah sistem informasi dari sebuah katalog yang berisi mengenai daftar produk atau jasa, jenis, merek, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah barang atau jasa yang tersedia yang dapat diakses secara digital. Lalu yang keempat itu ada interaction. Interaction adalah pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau konsep electronic data interchange. Electronic Data Interchange atau EDI adalah metode untuk saling bertukar bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Lalu yang terakhir itu ada transaction. Ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak bisnis untuk bertransaksi dan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran atau konsep electronic payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantaranya. Baik, sekian jawaban-jawaban kuis saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.